Sally Anne Bowman ditemukan tewas di komplek rumah tempat tinggalnya dengan 7 luka tusukan di tubuh Sally. 3 tusukan diantaranya sangat kuat hingga menembus tubuh sang model. Polisi juga menemukan puluhan bekas gigitan di sekujur tubuh Sally yang akhirnya menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi DNA si pelaku. Setelah diteliti, hasil ekstraksi DNA mengarah pada pelaku kejahatan serupa di tahun 2001 pada 4 tahun yang lalu, yaitu sebuah kejadian tragis yang terjadi pada Sally Anne Bowman. Polisi telah melakukan tes DNA kepada lebih dari 700 orang pria, tetapi tak ditemukan hasil yang berarti. Hingga suatu hari terjadi sebuah insiden kecil di suatu bar yang akhirnya berhasil menguak titik terang di balik kasus pembunuhan Sally. Sally Anne Bowman lahir pada tanggal 11 September 1987 di London, Inggris. Ia adalah anak bungsu dari keempat bersaudara. Mereka bernama Nicole dan Daniel. Orang tua mereka telah lama bercerai dan ia bersama ketiga saudaranya lainnya tinggal bersama dengan ibunya. Meskipun tumbuh tanpa ayah, tetapi keluarga ini sangat hangat. Sally sangat amat disayang oleh ibu dan ketiga saudarinya. Mereka bermimpi menjadi seorang supermodel dunia. Untuk mengejar impiannya, Sally mempersiapkan dirinya dengan bersekolah di Bear School Performing Arts Ryden, yang menjadi sekolah favorit pencetus bintang dunia. Setelah lulus sekolah pada tahun 2004, Sally belum cukup umur untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan agensi dan ia pun bekerja menjadi model sampingan. Dan beberapa bulan setelahnya, ketika umurnya sudah 18 tahun, Sally menandatangani kontrak dengan perusahaan agensi model yang bernama Plus Model Management. Dan ia beberapa kali tampil di acara besar, salah satunya adalah menjadi model jam tangan dalam Swatch Alternative Fashion Week. Lekuk tubuh Sally yang indah serta karismanya di atas panggung, hal itu membuat Sally dengan mudah menarik perhatian banyak orang. Secara perlahan dan membuat Sally Anne Bowman digadang-gadang akan menjadi model terkenal dan berbakat. Sally adalah gadis yang mandiri setelah ia memiliki penghasilan sendiri. Di usianya yang baru 18 tahun, ia memutuskan pindah ke rumah kontrakan yang tak jauh dari rumahnya dan mulai membiayai hidupnya sendiri. Pada akhir tahun, ia pergi mengunjungi ibunya di rumah keluarga mereka pada 24 September 2005. Sally menikmati akhir pekan sambil menonton TV dan memakan biskuit buatan ibunya. Lalu sekitar pukul 6 sore hari, kakaknya Nicole mengajaknya pergi ke live spot di Croydon Center untuk merayakan ulang tahun temannya. Dan tak lupa ia pamit dan mencium ibunya kali ini. Sally pun pergi dengan beberapa teman lainnya untuk berpesta. Hingga pukul 1 malam, Sally mulai saling mengirim pesan dengan kekasihnya, yaitu Louis Preston. Padahal sebenarnya Sally dan Louis sudah putus beberapa minggu yang lalu. Tetapi setelah beberapa jam, larut malam, larut dalam minuman, muncul keinginan dalam diri Sally untuk menemui Louis dengan mengarang cerita tentang kakaknya Nicole yang ditangkap polisi karena telah membuat kekacauan dan meminta Louis untuk menjemputnya serta mengantarnya pulang. Pukul 2:20 dini hari, Louis menjemput Sally lalu mengantarnya pulang ke tempat tinggalnya di Plain. Begitu tiba di depan rumahnya, Sally tidak turun dari mobil Louis. Mereka malah bertengkar, adu mulut dan saling tuduh di dalam mobil selama kurang lebih 2 jam. Sally terus menuduh Louis berselingkuh serta menarik bajunya. Melihat Sally yang tak bisa mengontrol dirinya, Louis pun memutuskan untuk menurunkan Sally dan segera pergi. Waktu itu, waktu menunjukkan pukul 4:20 pagi. Salah satu tetangga Sally mendengar kebisingan yang terjadi. Ia mengintip lewat jendela tetapi tidak melihat siapapun. Ia kembali ke tempat tidurnya tapi ia merasakan sesuatu yang janggal sedang terjadi. Ia kembali mengintip melalui jendela dan kali ini ia hanya melihat seorang pria melintas lalu menghilang. Setelah 2 jam kemudian ia bangun dan hendak mengambil koran di depan rumahnya, dan saat itulah ia melihat sebuah kaki pucat menyembul dari balik rumput dekat rumah Sally. Tetangga berpikir mungkin seseorang telah sengaja membuang manekin di sekitar rumah tempat tinggal mereka. Tetapi begitu ia mendekat, ia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, yaitu seorang wanita terbaring pucat membeku setengah telanjang dan bersimbah darah. Setelah mendapat laporan, polisi pun langsung menuju tempat kejadian.
Menurut hasil dari tim forensik, terdapat 7 tusukan dan 3 diantaranya sangat kuat yang menyebabkan Sally meninggal. Polisi pun langsung mengabari keluarga Sally dengan mendatangi kediaman keluarga mereka. Awalnya ibu dan Michelle, kakak Sally, tidak percaya kalau itu adalah jenazah Sally. Tetapi setelah melihat wajahnya, mereka pun menangis secara histeris. Menurut hasil identifikasi pada tubuh Sally, telah ditemukan puluhan bekas gigitan di sekujur tubuh Sally, yang akhirnya menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi DNA pelaku. Dan setelah diteliti, hasil ekstraksi DNA mengarah pada pelaku kejahatan serupa di tahun 2014, yaitu sebelum kejadian tragis Sally and Bowman. Siapapun pelaku kejahatan terhadap Sally ini tentu saja mengingatkan pada pertemuan terakhir Sally bersama dengan Louis, mantan kekasihnya. Polisi tetap menduga Louis sebagai tersangka dan kemudian menangkapnya. Tetapi hasil pemeriksaan DNA yang ada di tubuh Sally, DNA Louis dinyatakan tidak cocok. Polisi pun memulangkan Louis tanpa ada penahanan lebih lanjut setelah 4 hari menginterogasinya. Penyidik menyatakan jika pelaku pembunuhan Sally adalah orang yang sama dengan kejadian 4 tahun yang lalu, maka besar kemungkinan kejadian serupa yang akan terjadi lagi dengan korban yang baru. Dan pada malam yang sama dengan kejadian pembunuhan Sally yang berada beberapa blok dari tempat kejadian, terjadi penyerangan kepada seorang wanita oleh pria yang tak dikenal. Beruntungnya sebuah taksi melintas dan sang sopir menghentikan mobilnya serta menghentikan penyerangan itu. Dan sang penyerang panik lalu berlari sambil merampas telepon si wanita dan kabur dari tempat kejadian. Kemudian wanita itu pun dibawa ke rumah sakit oleh sang sopir taksi. Wanita itu pun memberikan deskripsi wajah tersangka kepada polisi sehingga bisa disusun bukti bahwa tentang wajah si pelaku. Polisi pun melakukan press conference lalu mengumumkan deskripsi wajah pelaku serta DNA yang merupakan petunjuk paling penting dalam investigasi kasus kematian Sally. Untuk proses selanjutnya, polisi pun melakukan tes DNA kepada seluruh warga kota dengan jenis kelamin laki-laki. Dari total 4.000 orang, hanya 700 orang yang suka rela mengikuti tes DNA tersebut. Investigasi polisi tak kunjung membuahkan hasil. Besar kemungkinan si pembunuh sudah melarikan diri ke luar negeri atau mungkin saja ia telah melakukan tindakan penyerangan lain kepada korban baru. Merasa mulai kehabisan waktu, pihak kepolisian melakukan upaya lain. Polisi menghubungi wanita yang pernah menjadi korban penyerangan pada tahun 2001 dan memintanya untuk mendeskripsikan wajah sang pelaku. Dan dari keterangan wanita itu, polisi pun berhasil menggambar sketsa wajah sang pelaku dengan lebih jelas. Detektif merilis sketsa wajah si pelaku kepada media dengan tujuan untuk mengisyaratkan kepada pelaku yang masih menjadi buronan, dan polisi belum menyerah dalam kasus Sally and Bowman. Tetapi sayangnya hasil penyelidikan masih tetap nihil. DNA pelaku tidak cocok dengan siapapun. Polisi menemukan jalan buntu dan kasus ini menjadi tak terpecahkan hingga beberapa waktu. Kemudian sebuah insiden kecil berhasil menguak siapa pembunuh Sally sebenarnya. Pada 9 Juni 2006, setelah kejadian tragis pembunuhan Sally, suatu hari polisi menerima telepon dari suatu bar oleh seorang chef yang berusia 35 tahun bernama Mark Dixie, yang mengaku telah berkelahi dengan seorang customer dan menyebabkan kekacauan di bar. Petugas segera menuju TKP dan langsung membawa Mark ke kantor polisi. Tetapi polisi kemudian merasa curiga dengan sikap Mark yang tiba-tiba menangis dan ketakutan. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mark. Dan sebelum membebaskan Mark, polisi mengambil sampel DNA Mark. Sampel itu pun dikirim ke lab untuk diteliti dan 12 hari kemudian, segera setelah sampel DNA itu selesai diteliti, kebenaran akhirnya terungkap. Polisi kemudian mulai mencari keberadaan Mark. Dan disitulah terbukti bahwa Mark Dixie yang telah merenggut nyawa Sally and Bowman dengan sangat sadis pada tahun 2005 lalu. Ia pun berusaha melarikan diri dengan terbang ke Belanda pada Januari 2006. Dan ia kembali ke London dan bekerja sebagai chef. Mark pun ditangkap di tempat ia bekerja. Tanpa ada rasa bersalah dan pengakuan apapun, polisi menyatakan bahwa Mark adalah pelaku utama pembunuh Sally. Dari hasil investigasi, Mark Dixie mengaku ia telah melakukan berbagai kejahatan perampokan, pelecehan dan rudal paksa terhadap beberapa wanita ketika berusia 16 tahun. Ia merampok seorang wanita.
Beberapa bulan kemudian, Mark kembali melakukan kejahatan dengan menerobos masuk ke dalam mobil seorang wanita dan menyerang wanita itu. Kemudian ia membakar mobil itu dan meninggalkannya. Dan pada tahun 1993, Mark Dixie pindah ke Australia dan baru beberapa minggu setelah kepindahannya ia ditangkap atas pelecehan dan deportasi. Sekitar tahun 1993, fakta paling mencengangkan yang akhirnya terkuak adalah Mark Dixie memiliki seorang pacar dan sudah memiliki 3 orang anak. Ia juga punya banyak teman. Di lingkungannya, Mark dikenal sebagai pria normal biasa. Pacarnya sendiri yang sekaligus ibu dari anak-anaknya mengungkapkan bahwa kehidupan seks mereka sangat normal dan kehidupannya berubah setelah mengetahui tentang kebenaran apa yang telah dilakukan Mark pada korban-korbannya. Pada 26 Juni 2006, polisi menangkap Mark di tempat ia bekerja dan tak ada perlawanan dari Mark. Ia bahkan tidak panik dan detak jantungnya normal. Polisi mengatakan Mark adalah psikopat pembunuh berdarah dingin yang paling mengerikan. Mark ditangkap dan dikenai hukuman pembunuhan tingkat 1 atas beberapa korban lainnya. Beberapa fakta juga terungkap bahwa Mark di sini merupakan pelaku dan kejahatan serupa di Britania dan Australia, tempat ia tinggal selama bertahun-tahun sebelumnya. DNA-nya sendiri telah berhasil menutupi 17 kasus pelecehan yang belum terungkap. Polisi mengungkapkan kejahatan Mark mungkin akan terungkap lebih cepat jika sampel di antaranya sudah diambil sejak kejahatan pertama yang ia lakukan di Australia. Beruntungnya, kebenaran berhasil terungkap dan Mark Dixie telah ditangkap dan mendekam di balik jeruji besi. Kemudian pada Februari 2008, Mark Dixie dijatuhi hukuman penjara minimal 34 tahun. Tetapi saat itu ia masih bersikeras bahwa ia tidak membunuh Sally Ann Bowman. Namun pada Januari 2015, Mark akhirnya mengaku bahwa dirinya lah memang telah membunuh Sally Ann Bowman dan 2 wanita korban kekerasan lainnya. Saya Tini, sampai jumpa lagi di kasus kriminal lainnya.